Terus tapi sempat kaget gak sih kalau Dana itu balikan ke NTT? Denger ya? Ya ada. Kaget dong, aneh aja gitu, kok bisa gitu. Tidak ada persetujuan dari pihak kita juga bisanya melakukan hal seperti itu. Berarti kan itu udah nggak ada moralnya gitu aja sih. Berarti ibaratnya pengennya ada persetujuan dari pihak kamu Ada juga komunikasi ya? lah ya. Udah pastilah gitu. Intinya kembalikan uang Agus. Intinya mereka itu ya harus kembalikan uang Agus segera. Kalau tidak, proses hukum akan menanti. Mas Agus gimana? Hah? Ada yang mau disampaikan? Ya intinya itu aja sih, jangan mempermainkan orang sakit aja udah gitu. Jangan diputar-putar sana sampai sini sampai luka kering. Habis itu dengan alasan nanti lukanya udah sembuh, uangnya mau dialihkan ke yang lain. Intinya kembalikan uang Agus. Manusia yang nggak tahu diri ini katanya kecewa sama Bang Densu. Dia bilang Bang Densu mengingkari janji-janji manisnya. Hah, janji manis, kayak judul lagu. Asal lo tahu nih Gus, uang itu nggak pernah dipakai sepeser pun sama Tenopi. Jadi Bang Densu nggak perlu memenuhi janjinya ke lu. Ya, ingat. Dan asal lo tahu nih, sekelas Ricky Sitohang, Bapak Jenderal ya, yang kemarin di rumah duka mengklarifikasi dia mengundurkan diri menjadi pengacaranya Tenopi. Tapi dia tidak berpihak ke lo. Hah? Paham lo? Dia jijik sama tingkah laku lo. Muak sama tingkah laku lo. Denger tuh. Kuping lo gak kesiram air keras juga kan? Bisa denger kan lo? Mata boleh lo gak bisa lihat. Tapi kalau duit lo bisa lihat. Kuping lo bisa denger kan? Hati lo gak kesiram kan sama air keras? Bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar kan Gus? Banyak bacot lo. Bisa diem kagak lo? Bisa diem kagak? Kenapa lu kalau lagi diwawancara itu goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan? Kasihan yang bawa kamera, kasihan. Ya muka lu udah kalau mau mumpet aja lo di pinggir, kagak usah lo bolak-balik. Kecewa, gue kecewa. Ngomong aja masih belibet lu. Gimana sih membela yang lemah? Mana ada lu membela yang lemah? Lu itu membela orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak tahu terima kasih. Kok membela yang lemah? Kalau membela yang lemah bukan seperti itu. Harusnya Anda tahu dong mana yang lemah, mana yang nggak tahu diri. Karena orang yang lemah itu lebih bersyukur. Dia itu akan terdiam. Ketika mendapatkan uang, dia akan mempergunakannya untuk kebaikan sesuai dengan apa yang diharapkan netizen, sesuai apa yang diharapkan oleh donatur. Kalau awal pertamanya untuk berobat, ya harus dipergunakan untuk berobat, ngerti nggak sih? Berarti dia itu bukan kaum lemah, tapi kaum serakah. You understand, you know? Bapak pengacara yang baik hati dan tidak sombong, ngomong belajar dulu. Samiun, jangan bicara moral. Ketinggian, levelnya lu nggak nyampe. Ntar malah migrain Samiun. Jangan ngomong yang ketinggian, apalagi ngomongin moral. Ketinggian levelnya, standar lu nggak nyampe ke situ. Dengan lu menyalahgunakan dana donasi tidak sesuai peruntukannya saja, pada dasarnya lu tuh tidak bermoral. Maka lucu rasanya bila lu bicara soal moral. Kan aneh. Ih, nggak nyampe kata gua otaknya lu kalau bicara moral. Gak usah ketinggian, levelnya lu nggak nyampe. Jangan maling teriak maling lah. Kalau udah jelas-jelas lu maling ya udah, gak usah bicara moral. Empret lah. Lu tuh emang gak sadar diri ya. Yang ngebuat nih muter-muter nih siapa sih sebenarnya? Kan lu Samiun. Disuruh berobat, malah muter-muter kantor polisi. Disuruh berobat, malah muter-muter dengan press conference. Disuruh berobat, malah muter-muter ke media dan TV nasional. Mau lu tuh apa? Makanya jangan kebanyakan makan pil kresin. Akhirnya muter-muter kayak gangsi. Lagian siapa sih yang ngelepasin Samiun dari Penangkaran Biawak? Udah jelas-jelas tempat yang paling tepat si Samiun ini di Penangkaran Biawak atau minimal di pulau terpencil gitu. Ini siapa sih yang ngelepasin si Samiun? Kemarin udah tenang-tenang gitu. Lu kagak muncul-muncul gitu. Ada yang ngelepasin juga si Samiun dari Penangkaran Biawak. Samiun, mendingan lu cepat balik kandang, balik ke Penangkaran Biawak. Takutnya nih si keseblak jemput elunya kagak adik. Cepetan balik ke Penangkaran Biawak ya. Si Sugus segala ngomongin moral. Moral lu kayak gimana? Ngaca lu Gus. Lu dapat musibah kayak gini karena moral lu nggak baik, karena mulutmu lemes. Lu dapat musibah kayak gini karena moral lu tuh patut dipertanyakan. Sampai orang ada yang mempertaruhkan hidupnya untuk membuat kamu celaka kayak gini. Lagian ya Gus ya, kalau lu moralnya baik, kalau lu
orang yang tahu diri. Dari awal sebenarnya nggak bakalan panjang kasus ini, Gus. Coba deh lu nurut aja. Mau diobatin, mau dibikinin usaha, mungkin sekarang hidup lu udah baik-baik aja, mungkin lu juga masih bisa ngeliat, Gus. Tapi lu ngeyelnya kebangetan, ngeyel. Sampai ini masalah jadi sengketa, sampai ke pemerintah turun tangan, Dinsos turun tangan, itu apa? Sampai sekarang pun nggak dapat penjelasan. Sampai Densu pun sudah kesel, dibilang kamu itu grupmu itu plin-plan. Kalau ngomong A harusnya A, ternyata kamu bisa ke Z. Kan jauh banget itu, Gus. Sekarang sudah kejadian begini kamu baru keluar-keluar lagi. Ini udah 2025, Gus. Masih aja kamu yang nongol di sana sini. Kita juga udah 4 sebenarnya. Tapi kayaknya kamu ada gila-gilanya juga, itu star syndrome. Lagi krisis identitas rupanya lu, Gus. Terus saja bikin gara-gara, terus saja bikin gara-gara. Kita ini udah nggak mau bahas elu, tapi kok lu aja yang nongol dan geram juga kita lo. Sebenarnya kemarin aku juga setuju kalau memang itu uang donasi itu emang untuk kamu. Tapi karena kamu ngeyel ini jadinya malah kisruh, semakin ruwet, semakin belibet, semakin gak karuan masalah ini. Mana kamu mau aja lagi diseret sana sini, diajak sana sini, laporan sana sini. Buat apa? Tidak menyelesaikan masalah itu. Coba deh dari awal kamu itu gak ngeyel, pasti gak kayak gini kejadiannya. Sebenarnya gampang banget sih untuk ngetes moralnya Agus ini seperti apa gitu ya kan. Ini kan lagi kayak seru nih sama Densu sama pihak yayasan, karena Densu menyinggung akan mengalihkan dana itu ke korban bencana di NTT gitu ya kan. Coba aja si Agus tanyain, Gus, gimana nih Gus kalau misalnya sebagian dari uang donasi itu kita sumbangin ke NTT, terus lu nerima sisa setengahnya gitu. Kalau Agus akan legowo menerima itu, berarti Agus masih memiliki rasa empati gitu loh ya, masih memiliki moral yang baik gitu. Tapi kalau si Agus masih saja dia dengan pendiriannya gitu ya kan, bahwa itu adalah uang Agus gitu, yang walaupun memang benar sih itu uangnya Agus, secara hukum kita tahu bersama gitu ya kan. Cuman secara hukum juga Agus sudah menitipkan itu ke yayasan gitu, dan tanpa paksaan gitu ya kan, waktu diperbankan gitu. Soalnya pihak bank itu pasti dia tidak akan mengizinkan nasabahnya melakukan pemindahan dana, apalagi sampai jumlahnya besar miliaran gitu ya kan, tanpa persetujuan dan alasan yang jelas gitu ya kan. Coba aja deh dicek ininya Agus ya, keimanannya Agus seperti apa. Jadi pengen tahu juga si Agus kira-kira responnya seperti apa kalau misalnya dia ikhlas nggak sebagian dana donasinya itu disumbangkan ke NTT. Coba yang setuju komen-komen.